Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, anak asuh Sintayong jadi sorotan Asia jelang menghadapi Piala AFC. Ratu Tisha beri kabar baik untuk kemajuan sepak bola tanah air. Hassani Abdul Ghani buka suara terkait anggaran proses naturalisasi. Dan Delano van der Heijden berpotensi jadi tandem Rafael Struijk di Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pemain Timnas Indonesia Egy Maulana Fikri resmi menikahi kekasihnya Adiba Hansa Azahra pada hari Minggu kemarin. Berbagai doa dipanjatkan untuk mereka termasuk dari asisten pelatih Sintayong, Nova Arianto. Nova mendoakan agar hubungan Egy dengan pasangannya bisa langgeng serta mendoakan karir Egy semakin lancar ke depannya. Dengan pernikahan itu, Egy pun akan mengawali perjalanan baru di hidupnya. Tentu diharapkan status barunya tersebut menjadi sebuah keberkahan termasuk dalam karirnya di dunia sepak bola. Seperti yang diketahui, saat ini Egy bermain untuk Dewa United. Ia pun merupakan salah satu andalan di Timnas Indonesia. Akan tetapi, Egy saat ini mulai jarang bermain untuk Timnas Indonesia karena kalah saing dengan pemain lainnya. Tentu diharapkan Egy bisa kembali ke performa terbaiknya sehingga menjadi andalan Sintayong lagi. Sebagaimana diketahui, Raja Nainggolan telah bergabung dengan Bayangkara FC di putaran kedua Liga 1 musim ini. Pemain asal Belgia itu didatangkan The Guardian usai meninggalkan klub Italia ASPAL pada musim panas lalu. Mengetahui hal tersebut, pengamat sepak bola ternama tanah air Justinus Laksana buka suara. Coach Justin menyebut mental Raja Nainggolan bisa jadi contoh untuk pemain Indonesia. Menurutnya, Raja Nainggolan memiliki mentalitas yang kuat dan kengototan yang tinggi. Meskipun ia tak menampik bahwa sang gelandang 35 tahun itu memiliki bakat yang tidak terlalu istimewa. Lebih lanjut, Coach Justin menilai mentalitas yang dimiliki Raja Nainggolan bisa jadi contoh apik untuk para pemain Indonesia. Terlebih, ex-pemain AS Roma dan Inter Milan itu dinilai memiliki sikap yang tidak meremehkan siapapun lawannya. Seperti diketahui, dua wasit asal Jepang bertugas di dua pertandingan BRI Liga 1 2023-2024. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketum PSSI Ratu Tisha atas arahan Ketum PSSI Erick Thohir. Kedua wasit yang memimpin jalannya pertandingan Liga 1 tersebut adalah Yusuke Araki dan Futoshi Nakamura yang biasa memimpin Liga Jepang. Sebagai tambahan informasi, Yusuke Araki telah bertugas di laga Persita versus Persikabo 1973, sedangkan Futoshi Nakamura memimpin pertandingan Persib versus Persik Kediri pada hari Minggu kemarin. Kehadiran wasit asal Jepang ini tentu saja menjadi keuntungan bagi wasit-wasit Indonesia. Mereka bisa melihat dan belajar bagaimana wasit asal Jepang mengambil keputusan dalam sebuah pertandingan. Selain itu, adanya wasit asal Jepang tersebut juga karena faktor kerjasama PSSI dengan JFA. Kerjasama itu dilakukan agar kepemimpinan wasit-wasit di Indonesia bisa lebih baik lagi. Lebih lanjut, supporter sepak bola tanah air pun cukup puas melihat kinerja dua wasit asal Jepang tersebut. Sebagaimana diketahui, Rafael Struijk merupakan pemain andalan Timnas Indonesia yang juga berkarir di klub RST Divisi ADO Den Haag. Terbaru, dirinya sukses bersinar dengan berhasil mencetak 1 gol dalam laga ADO Den Haag U21 versus Feyenoord U21. Ini jadi gol ke-7 Rafael Struijk di ADO Den Haag U21. Dari 35 penampilannya di berbagai kompetisi bersama ADO Den Haag U21, winger berusia 20 tahun itu juga sudah mencatatkan 5 assist. Akankah Rafael Struijk akan mendapat kepercayaan membela tim ADO Den Haag senior segera? Tampaknya pemain kelahiran Belanda itu masih harus terus berkembang untuk membuktikan layak membela tim ADO Den Haag senior. Di samping itu, dalam karirnya di Timnas Indonesia sendiri, Rafael Struijk sudah dipercaya Sintayong bermain untuk tim senior. Dia tercatat sudah tampil di 4 laga bersama Timnas Indonesia senior. Belakangan ini, supporter Timnas Indonesia dihebohkan dengan salah satu pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Pemain tersebut ialah Jadon Modmer yang tergabung di klub asal Siprus yakni Aris Limassol FC. Di musim ini, sang pemain memiliki statistik yang cukup menarik. Dirinya berhasil mencetak 4 gol dan 2 assist dari 24 laga bersama klubnya tersebut.
Dengan demikian, pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia dari buyutnya itu didesak untuk bergabung dengan skuad Garuda. Namun, pemain berusia 21 tahun ini kabarnya tidak memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Sebab darah keturunan Indonesia mengalir dari kakek buyutnya. Diketahui, FIFA membatasi aturan pemain keturunan yang bisa pindah asosiasi untuk bermain sepak bola. Pemain keturunan dari buyut tidak masuk hitungan. Pemain keturunan yang memenuhi syarat jika memiliki darah keturunan dari orang tua atau kakek dan nenek. Sehingga kans Jaden untuk membela timnas Indonesia sangatlah kecil. Ada salah satu pemain keturunan lagi yang belakangan ini menyita perhatian publik sepak bola tanah air. Bahkan sang pemain didesak untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Pemain keturunan tersebut ialah Delano Van Heijden yang saat ini membela Feyenoord U21. Pemain berusia 19 tahun ini sejatinya dimainkan klubnya tersebut ketika menghadapi tim yang dibela Rafael Struijk, yakni ADO Den Haag U21. Di laga yang berakhir imbang dengan skor 3-3 tersebut, sang pemain bermain sebagai pemain pengganti. Walaupun begitu, Delano berhasil mencetak 1 gol di laga tersebut. Penampilan Van der Heijden pun ternyata membuat pecinta sepak bola tanah air langsung terpukau. Tak heran, sejumlah netizen merasa Van der Heijden layak dinaturalisasi oleh PSSI agar dapat memperkuat timnas Indonesia dan menjadi tandem Rafael Struijk di skuad arahan Sintayong nantinya. Sang pemain pun dikabarkan juga masih terbuka untuk membela lambang Garuda di dada. Timnas Indonesia arahan Sintayong saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada Januari mendatang. Sebagaimana diketahui, di ajang terbesar sebenua Asia itu, timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang menghadapi laga tersebut, ada kabar mengejutkan dari skuad arahan Sintayong. Meski menjadi tim yang tidak diunggulkan di grup, baru-baru ini AFC menyoroti salah satu pemain timnas Indonesia yang patut diwaspadai tim lainnya. Pemain yang dimaksud adalah Kapten Timnas Asnawi Mangkualam. Dilansir dari website resmi AFC, mereka menyoroti tekad kuat sang pemain sehingga membuatnya menjadi pilihan utama di skuad arahan Sintayong. Selain itu, mereka juga menyoroti perjalanan karir Asnawi Mangkualam. Salah satu calon pemain timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun buka suara terkait kansnya membela timnas Indonesia. Ya, pemain 25 tahun tersebut saat ini sedang menjalani proses perpindahan kewarganegaraan dari Belanda ke Indonesia. Namun dalam proses naturalisasinya, Ragnar kemungkinan besar akan diproses pada awal tahun depan. Kendati demikian, dirinya mengaku sangat antusias dengan kans membela timnas Indonesia. Dirinya terkesan dengan antusiasme penggemar sepak bola tanah air kepada timnas Indonesia. Di samping itu, ia juga tak sabar akan membela skuad merah putih bersama mantan rekan setimnya di Go Ahead Eagles yakni Jay Izzes. Ya, kedua pemain itu sejatinya pernah berada di klub yang sama pada musim 2021-2022. Ragnar mengaku jika gegara Jay Izzes lah yang membuat ia tertarik membela timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, belakangan ini PSSI sedang gencar memproses naturalisasi pemain keturunan guna memperkuat skuad Garuda. Tentu dengan banyaknya pemain keturunan yang diproses untuk berpindah kewarganegaraan membuat supporter tanah air penasaran apakah proses naturalisasi tersebut menelan anggaran yang fantastis atau tidak. Mengenai hal tersebut, mantan exco PSSI yakni Hassani Abdul Ghani buka suara. Sebagaimana diketahui sebelumnya, ia sempat membantu proses naturalisasi Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Sain Patinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat. Selama menangani proses naturalisasi pemain keturunan tersebut, Hassani mengungkapkan bahwa tidak ada anggaran khusus untuk pemain. Anggaran hanya digunakan untuk proses administrasi pemain buat melewati proses ini. Selain itu, pihak klub harus melepas sang pemain karena ini demi kepentingan timnas. Ia menambahkan pemain justru nantinya akan mendapatkan bonus dari klub karena bermain di timnas. Hal ini yang terjadi pada pemain naturalisasi skuad Garuda yang dia tangani.